Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau menyelami topik yang sering terasa agak pelik ya, keuangan. Iya, keuangan. Panduan kita kali ini bab 48 dari Secrets of Productive People. Nah, tujuan kita ini, kita mau coba kupas tuntas gimana prinsip produktivitas inti bisa Anda terapkan langsung gitu ke pengelolaan uang pribadi atau mungkin bisnis Anda. Ini bukan teori doang, tapi latihan praktis bareng. Betul sekali. Mengelola keuangan itu ya mirip-mirip lah sama ngelola area hidup lainnya. Bisa kok dibikin lebih produktif. Oh gitu ya? Iya, bukan soal jadi pakar finansial dalam semalam, bukan itu. Tapi lebih ke gimana kita mengadopsi kerangka berpikir yang pas. Kayak kata Nelson Mandela itu loh, uang tidak akan menciptakan kesuksesan, kebebasan untuk menciptakannya lah yang akan melakukannya. Nah, mari kita bedah prinsip-prinsipnya dari sumber ini. Oke, siap. Kita mulai dari yang pertama ya. Bertanya. Sumber kita ini bilang penting banget refleksi mendalam. Seringkali kan kita ngerasa udah tahu tujuan finansial kita apa, tapi beneran bertanya nggak sih? Pertanyaan kunci apa aja yang perlu Anda jawab soal kondisi finansial Anda sekarang? Bukan cuma yang enak didengar gitu. Nah, itu poin krusial. Bertanya di sini tuh lebih dalam, maksudnya menggali asumsi kita sendiri, bukan cuma netapin target angka sekian juta gitu. Misalnya coba tanya deh, kenapa sih pola pengeluaran saya kayak gini terus? Pengetahuan spesifik apa ya yang sebenarnya saya butuh tapi kok belum saya cari-cari? Terus area mana nih yang paling bocor sebenarnya? Nah, proses ini kadang dihindari orang. Karena nggak nyaman ya? Iya, bisa jadi nggak nyaman. Tapi justru ini fondasinya gitu loh, buat paham dan ambil kendali yang nyata. Menarik, menarik. Jadi bukan cuma tujuannya apa, tapi juga kenapa kok kondisinya gini. Oke. Nah, setelah bertanya jujur nih, prinsip kedua itu membangun proses dan rutinitas. Buku ini bilang, rutinitas finansial yang solid itu jadi pembeda orang produktif. Coba deh pikirin, rutinitas spesifik apa yang Anda butuhkan biar keuangan lebih terarah. Bukan cuma soal punya anggaran ya, tapi gimana proses ngejalaninnya. Persis. Coba dipikirkan gini, apa aja yang bisa diotomatisasi biar ngurangin beban pikiran? Contohnya gimana tuh? Iya, misalnya aja, transfer otomatis ke dana darurat tiap bulan. Atau mungkin investasi rutin reksadana gitu. Kan udah banyak tuh fiturnya sekarang. Terus, mana yang benar-benar perlu keputusan sadar Anda? Mungkin pas mau alokasi aset besar, ya kan? Oke, iya. Terus, ada nggak yang bisa didelegasiin? Mungkin pencatatan pengeluaran yang simpel, atau riset awal buat produk finansial. Membangun sistem ini tuh kayak bikin alur sungai yang jelas gitu. Tanpa itu, keuangan kita bisa jadi kayak rawa. Wah, dalam tuh analoginya. Iya, tergenang, nggak ngalir ke tujuan. Rutinitas ini yang ngebangun otot finansial kita. Saya suka analogi sungai itu. Berarti ini bukan cuma soal disiplin diri ya, tapi lebih ke membangun sistem pendukungnya. Oke, lanjut ke prinsip ketiga. Umpan balik konstan. Ini penting banget buat tahu posisi kita secara berkala. Bisa harian, mingguan, ya tergantung kebutuhan lah ya. Sumber kita ngingetin, ada jebakan umum nih. Apa tuh? Pendapatan naik, gaya hidup langsung ikut naik juga. Nggak nyisain buat bantalan atau pertumbuhan. Ini kayak nyetir mobil ngebut tapi nggak pernah lihat speedometer atau peta sama sekali. Nah, itu dia. Dan kondisi kayak gitu bikin kita rentan banget pas ada guncangan yang nggak terduga. Iya juga ya. Makanya, penting banget nentuin indikator kunci keuangan Anda sendiri, apa aja itu. Bisa jadi misalnya saldo kas liquid dana tunai atau yang setara tunai yang siap pakai banget buat lihat kesiapan kita hadapi darurat. Atau mungkin rasio utang terhadap aset buat lihat tingkat risiko finansial kita gimana. Oke. Nah, pertanyaannya, gimana Anda akan mantau itu secara konsisten? Jangan sampai kayak pemilik bisnis yang baru lihat laporan keuangan 3 bulan sekali. Itu kan kayak baru sadar nyasar setelah jalan jauh dalam gelap kan? Umpan balik cepat itu memungkinkan koreksi cepat juga. Oke, masuk akal banget. Sekarang kita coba gabungin semua ini ya. Sumber kita ngasih latihan bagus nih. Coba sekarang juga deh, Anda perkirakan dalam benak Anda, kira-kira berapa nilai aset liquid pribadi Anda? Aset yang gampang banget dicairin jadi uang tunai kalau amit-amit perlu mendadak gitu. Coba sebut angkanya di kepala Anda. Udah dapat perkiraannya? Nah, tugas kecil nih setelah ini, coba deh hitung angka sebenarnya. Seberapa jauh perkiraan Anda tadi meleset?
Wah, deg-degan nih. Nggak usah, ini bukan soal ngejudge diri sendiri, tapi lebih ke melatih kesadaran finansial Anda. Akurasi perkiraan ini sering jadi indikator loh, seberapa nyambung Anda sama realitas finansial Anda sendiri. Dan yang lebih penting lagi, ini ditekankan juga di sumbernya. Trennya gimana? Selama, katakanlah, 3 atau 6 bulan terakhir, angka aset liquid ini cenderung naik, turun, atau gitu-gitu aja, stagnan. Ini kan nunjukin arah kapal finansial Anda mau kemana. Nah, itu dia. Kalau Anda nggak tahu jawabannya dan jujur aja, banyak orang emang nggak tahu. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana caranya biar Anda bisa tahu? Sistem atau rutinitas simpel apa yang perlu Anda bangun buat ngelacak ini secara teratur? Ini langkah konkret buat nerapin ketiga prinsip tadi kan? Bertanya, berapa asetku trennya, bangun proses, cara ngelacaknya gimana, dan cari umpan balik, lihat angkanya rutin. Jadi, intisarinya dari bab 48 ini kerasa jelas banget ya. Keuangan Anda, mau itu pribadi atau bisnis, bakal sangat responsif loh sama pendekatan yang produktif ini. Tepat sekali. Menggali pertanyaan mendasar buat dapat kejernihan tujuan dan kondisi saat ini, terus bangun sistem sama rutinitas yang efektif buat ngelola aliran dana, dan secara aktif cari dan gunakan umpan balik, biar kita tepat di jalur yang benar. Ini bukan sulap, tapi ya penerapan prinsip produktivitas yang fundamental dan butuh konsistensi. Oke, sebagai penutup nih, kami tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan langsung dari inti pembahasan kita tadi. Setelah dengerin ini semua, satu langkah konkret paling pertama apa yang bakal Anda ambil, mungkin hari ini atau besok deh, buat mulai nerapin pola pikir produktif ini ke keuangan Anda. Coba dipikirin ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.